Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu keputusan final Menpan RB dan BKN. Inilah prioritas utama tenaga honorer yang bakal diangkat menjadi ASN lewat P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Keputusan final Menpan RB bersama dengan BKN terkait dengan prioritas utama tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K. Terbuka untuk seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan ketetapan pemerintah. Kepala BKN Zudan Arif menyatakan bahwa Menpan RB bersama BKN sudah sepakat dalam penuntasan penataan tenaga non-ASN yang diprioritaskan melalui rapat yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam keputusan rapat tersebut, Menpan RB dan BKN memutuskan kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan seleksi P3K ini, terutama yang nantinya akan kita laksanakan di seleksi P3K tahap 2. Kategori tersebut menyasar pada 1,7 juta tenaga honorer yang perlu diselesaikan statusnya untuk menjadi ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Skema yang ditetapkan bersama ini dilakukan sebagai perlindungan bagi tenaga non-ASN terhadap keberlanjutan pekerjaannya melalui kepastian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Melalui dasar P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu sesuai dengan skema yang ditetapkan pemerintah sebelumnya. Untuk proses seleksi tahap 1 sudah selesai digelar beberapa waktu lalu, dan untuk seleksi tahap 2 akan rampung pada tanggal 31 Juli 2025. Zudan Arif selaku Ketua BKN memastikan bahwa melalui kebijakan dan proses penataan seleksi ini tidak ada pihak yang akan dirugikan di dalamnya. Prioritas tenaga non-ASN yang disepakati oleh Menpan RB bersama BKN ini adalah yang sudah terdaftar dalam database BKN. Selain itu, juga terbuka kesempatan bagi tenaga honorer yang sudah memiliki masa kerja aktif
paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus tanpa putus. Dari 1,7 juta tenaga honorer tersebut, 1,3 juta diantaranya akan dijadikan sebagai P3K penuh waktu. Sementara untuk 400.000 lainnya akan dialihkan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 yang masih berjalan hingga saat ini. Bagi yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K namun tidak dapat mengisi kebutuhan formasi yang tersedia, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Sementara P3K paruh waktu ini sudah ada melalui Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Peraturan tersebut membahas mengenai kriteria dan syarat kontrak kerja hingga penggajian tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita berdoa saja supaya apa yang kita cita-citakan, terutama para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2, supaya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu, seperti rekan-rekan tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan sudah dinyatakan lolos dan menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu keputusan final Menpan RB dan BKN. Itulah tadi prioritas utama tenaga honorer yang bakal diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.